Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Putra ID. Oke, jadi di video kali ini saya baru aja membeli sebuah HP mantan flagship dari merek Samsung yang dulunya mungkin harganya sekitar 15-20 jutaan dan sekarang harganya sudah turun banget, yaitu 5 jutaan. Tapi dengan catatan ini varian yang 512 GB ya. Ada juga sih yang varian 1 TB, tapi menurut saya itu kegedean dan saya pengen nyoba dulu yang 512 GB. Nah, jadi saya beli ini di marketplace online, yaitu di Shopee. Dan video ini juga sebagai bukti kalau misal nanti si barangnya ada apa-apa. Jadi saya sebagai bukti di video ini kalau saya tuh langsung unboxing si barangnya pas pertama kali paketnya datang ya. Ini masih segel nih. Oke, kita fokuskan dulu. Nah, jadi barangnya masih segel kayak gini. Ini dibungkus plastik aja sih, kayaknya nggak ada kardusnya nih, nggak dibungkus kardus, hanya ada bubble wrap aja. Tapi dengan bungkusan kayak gini, apakah aman atau enggak, kita langsung aja buka isinya, apakah ada minus atau enggak. Kita langsung unboxing si paketan dari HP Samsung atau HP mantan flagship dari Samsung ini guys. Oke, kita langsung unboxing aja. Ini dia Samsung Galaxy S10 Plus. Oke guys, kita langsung aja unboxing si paketan Samsung Galaxy S10 Plus ini. Nah, ini masih segel ya, belum dibuka sama sekali. Kita langsung aja unboxing di dalamnya, apakah packagingnya itu aman atau enggak. Nah, tuh, jadi hanya beberapa aja ya, nggak dibungkus sama kardus guys. Nih, nanti kalau misal si HP-nya oke, nggak ada masalah, nanti saya sertakan link pembeliannya aja di bawah untuk rekomendasi apabila kalian pengen beli Samsung Galaxy S10 Plus yang varian 512 GB. Harganya ini 5,5 juta ya. Ini catatan batangan ya, nggak full set, jadi hanya unit aja. Oke. Dan ini dia, wih, langsung nyala sih ya ini. Kenapa nggak dimatiin ya si HP-nya? Nih, S10 Plus 512 white. Oke. Dan ini dia nih. Warnanya yang saya pilih itu white, tapi di sini nggak terlalu mulus nih. Di bagian kameranya ada sedikit dent. Nih, lecet-lecet di bagian kameranya guys nih. Oke, kemudian lihat dulu fisiknya apakah udah bekas bongkaran atau enggak. Saya kurang tahu pasti sih kalau bekas bongkaran tuh kayak gimana, tapi ya pasti kelihatan lah. Tapi ini saya kurang oke nih. Penjualnya bilang 99% mulus lah nih, tapi di sini ada dent nih bagian kameranya. Oke. Ini kenapa nggak dimatiin aja ya si HP-nya nggak dimatiin. Kita langsung aja tes apa dulu ya nih. Ini agak kurang seg juga sih, pas awal buka saya langsung nemuin HP-nya dalam keadaan hidup, kenapa nggak dimatiin gitu. Kita lihat dulu untuk ya gimana ya caranya mengetahui layar Samsung itu kayak gimana. Kayak gini nih guys, warna red kayak gini, kemudian green, blue, vibration, ada getaran, ini kamera. Oke, flashnya juga nyala. Kemudian sensor. Ini ada sensor kayak gini, biasanya suka ada getar kayak gini nih sensornya. Ini nggak ada getar sama sekali. Dulu ini harus terlalu terang nih. Ini terlalu terang nih guys. Nah, oh, ini kayaknya sih harus dimatiin kecerahannya, terlalu terang. Ini pas kita tes lagi ya.
Kemudian touchnya kita tes. Oke, touchnya jalan semuanya. Kemudian kamera depan. Kamera depan oke. Kemudian apa lagi ya, versi ini nomor versinya. Kita sekarang tes untuk ini, tes untuk nyalakan dari si WiFi nya. Saya udah pakai WiFi, apakah oke? Coba dulu. Oke, WiFi nya jalan. Kita dengerin suaranya. Kamu bisa klik kotak hadiah bonus di FYP Beranda atau klik logo code. Perutku. Hey, itu menu restoran baru Oke. jalan ya? WiFi oke. Kemudian kita cek storage-nya. Storage-nya itu 512 GB. Kita lihat di sini 512 GB ya. Kemudian sekarang kita tes untuk kartu SIM-nya. Ini yang saya paling nyeselin itu adalah kemulusannya nih. Katanya 99% di sini, tapi masih ada baretanya nih. Kenapa nggak jujur ya penjualnya? Kalau ada misalnya ada lecet kan bilang aja. Jadi saya tuh nggak beli karena saya tuh kalau misal HP-nya nggak mulus tuh kurang begitu serg lah di hati. Meskipun second ya, mungkin akan ada second yang like new ya. Jadi saya bisa aja beli dengan nambah harga sedikit tapi mendapatkan yang mulus. Tapi si penjualnya nggak bilang ada lecet di sininya, di dekat kameranya. Ini katanya sih dual SIM dan SIM-nya semuanya jalan. Kita coba aja ya, apakah jalan atau enggak. Ini saya menggunakan kartu Telkomsel dan juga kartu dari Smartpen untuk tes sinyalnya. Oke. Kita lihat di sini apakah oke atau enggak. Untuk sinyal dari Telkomselnya muncul ya. Tapi SIM 2 nya nggak kedetek nih guys nih. Masih bentuk lingkaran kayak gini nih. Kalau si kartu satunya sih udah muncul. Kartu 2 kan udah kedetek, harusnya ada nih Smartpen, tapi di sini kok nggak muncul nih. Kita coba untuk internet sekarang, kita YouTube dulu. Oke ya, internet muncul, cuman ini kartu 2 nya nih, SIM 2 nya nggak muncul, kenapa nih? Oke, kita langsung tes dulu nih. Kita pindahin SIM 2 nya pakai SIM 1 nih, apakah oke atau enggak nih? Karena si penjual bilangnya semua SIM atau operator Indonesia semuanya normal, bisa kedetek. Oke, aduh agak lumayan susah nih.
Oke, kita oh iya nih, kartu smartpen nggak bisa nih. Telkomsel bisa tapi smartpen nggak bisa nih. Padahal udah dual SIM, udah di ini ya tuh, udah saya aktifin untuk dual SIM-nya. Tapi di sini yang ke detect hanya Telkomsel aja, smartpen nggak ke detect nih. Ya sayang banget nih. Tuh masih muter aja nih, masih ada lingkaran merah nih, nggak kedeteksi smartpen-nya. Kita coba pakai kartu lain deh. Ini smartpen nggak bisa ya, saya pakai kartu dari Bayu itu dari Telkomsel, harusnya sih bisa ya. Nah, kalau Bayu bisa tuh langsung muncul di sininya ya. Ada dua sinyal, dua-duanya tuh muncul. Tapi kalau tadi smartpen nggak bisa nih. Sayang banget ya, padahal smartpen tuh saya suka gunain di rumah karena sinyal yang paling bagus tuh di rumah smartpen, tapi ini nggak bisa nih. Oke lah. Tapi kemungkinan sih ini saya bakal retur si HP-nya karena saya tuh pertama ya saya kurang yakin karena pas awal saya terima HP ini dalam keadaan hidup nih, kenapa nggak dimatiin. Kemudian si bagian ininya ada yang lecet-lecet nih, kenapa si penjual nggak bilang. Kalau 99% kan itu masih mulus like new, ini kalau ini kan bisa dibilang 95% guys. Kemudian ya kartu dari smartpen nggak bisa, yang notabene itu smartpen kartu internet saya di rumah, jadi ini nggak bisa digunakan. Oke, jadi mungkin itu aja unboxing dan bukti saya pembelian HP ini di marketplace Shopee sebagai bahan bukti bahwa si HP-nya itu ada minus atau ada bermasalah di kartu jaringan dan juga ada di bezel-bezelnya yang kurang mulus. Oke, jadi mungkin itu aja unboxing HP mantan flagship dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua dan bisa menjadi referensi untuk kalian semua. Kalau membeli HP itu harus ada video unboxingnya biar kalian menjadi bukti bahwa si HP-nya itu ada masalah atau enggak. Kalau ada masalah kan bisa gampang untuk memberikan informasi kepada pihak marketplace dan juga penjualnya. Oke, jadi mungkin itu aja video saya kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Nanti mungkin ini bakal saya retur. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Goodbye. Oke, informasi tambahan lainnya nih, pas saya cek-cek si HP-nya, ternyata ini kayak bekas bongkaran nih guys. Nih. Nah, lihat ininya cekah banget nih, lihat. Tuh, sama kuku aja bisa tuh. Tuh. Ngeri banget ini. Ini kayak bekas bongkaran nih, lihat. Beda banget sama posisi yang di sini nih. Yang di sini nih. Ini kan nyakop banget. Tapi ini nih, lihat nih. Nah, ini nih Pixretur sih. Ini Pixretur sih. Oke, ini nggak bisa saya terima. Oke, itu aja sih informasi tambahan lainnya yang baru aja saya cek. Ya, saya nggak bakal lanjutin cek-cek lainnya, tapi saya langsung retur aja karena ini udah nggak masuk kriteria saya untuk dibeli guys. Oke, terima kasih.